Halo guys, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada konten kali ini kita akan ngebahas lagi soal fisika, khususnya tentang moment of force ya. Jadi konten kali ini juga saya buat sebagai salah satu persiapan kalian untuk ujian atau block test guys ya. Jadi soalnya ini sudah saya pilah-pilah, kita akan lihat ya guys ya. Soalnya itu ada 4 soal esai. Kita lihat dari soal yang pertama guys ya. The force F shown in the figure below ya has a moment of 40 Newton meter about the pivot ya. Gambarnya ada di bawah ini, kamu bisa lihat. Nah, ditanya calculate the magnitude of the force. Nah, pertama-tama review lagi ya guys ya, rumus untuk moment of force itu adalah force dikalikan dengan jarak yang tegak lurusnya guys ya. Jadi ini kamu harus ingat-ingat guys. Jadi yang ini moment of force, force dikalikan jaraknya. Jaraknya itu dari pivotnya ke titik force-nya itu sebenarnya udah ada, D-nya itu 2 meter guys. Nah, ini 2,0 meter guys ya. Cuma force-nya ini miring, guys. Sehingga kamu harus diurai dulu nih menggunakan vektor, guys. Ya. Semoga kamu masih ingat. Jadi yang ini kita ubah ya, guys. Ya. Yang sebelah ini kan ke arah kiri. Ini disebut fx. Yang ini ke atas disebut fy. Nah, ingat ya, guys. Ya. Ini kebetulan angkanya 45 nih. Jadi kamu, kalaupun amit-amit kebalik, nggak masalah. Karena nilai sin 45 dan cos 45 sama. Tapi fx itu sebenarnya adalah f cos 45 ya. Yang ini adalah F sin 45, guys. Nah, jadi jangan terbalik ya, guys ya. Kemudian, bagaimana? Kita masukin ya sekarang ke formulanya ya. Ini kan F kalikan D-nya. Nah, tadi torsinya atau momennya itu 40 Newton meter. Nah, F di sini yang dimaksud adalah F sin 45. Nah, dikalikan distance-nya yaitu 2 meter. Nah, kita tinggal menghitung berapa nilai F-nya. Di sini nanti kamu akan mendapatkan nilainya adalah 40 dibagikan akar 2. Seperti itu, guys. Ya. Atau kalau kamu mau simplify, ya kamu pakai kalkulator, nanti didapat nilainya adalah 20 akar 2 Newton. Dan jangan lupa tulis ya, ini arahnya seperti ini ya, ke arah bawah gitu ya. Seperti itu, guys. Ini adalah jawaban untuk yang nomor 1, guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, di soal yang kedua. Berikut adalah soal nomor 2. This diagram shows a beam that is acted on by 4 forces. Ada 4 buah gaya. Kamu bisa lihat gayanya ada apa aja. Ada gaya X, ada gaya W, ada gaya yang 2 Newton, dan ada gaya C. Dia bilang posisinya equilibrium. Berarti dia stabil, dia tidak bergerak atas bawah, kanan kiri, dan tidak berputar. Nah, two forces acted, ya ini ya, ada 2 buah gaya yang membuat putaran arahnya clockwise di pivotnya. Yang mana guys? Ada 2 buah gaya yang clockwise itu jelas yang W dan yang 2 Newton gitu. Ini jelas banget karena dia arah kan pivotnya di sini yang segitiga. Ya, ini pivotnya. Nah, berarti dia kan arah putarannya seperti ini guys. Kita diminta at the moments to find the total clockwise moment. Nah, berarti kita coba ya, kita hitung dulu ya, saya tulis di sini ya. Berarti torsi yang 1 itu berarti yang F1 kali D1, F1-nya saya anggap yang 5, distance-nya itu yang 0,2. Ya, jawabannya di sini adalah berapa? 1, gampang ya, Newton meter. Nah, kalau yang ini, force 2 kali distance 2. Force 2-nya adalah 2 Newton, kamu kalikan 0,6. Hati-hati guys, 0,6 ya. Itu adalah penjumlahan dari 0,2 dan 0,4 ya. Jangan sampai salah ya guys ya. Ini jawaban adalah 1.2 Newton meter. Yang ditanya adalah to find the total clockwise moment. Jadi ditambahin ya guys ya. Jadi ini adalah sigma jumlah moment of force yang clockwise ini ya. Saya kasih simbol ini aja ya, CW ya. CW ya artinya clockwise. Itu berarti ya 2,2 Newton meter ya guys ya. Ini arahnya jelas clockwise. Nah, sekarang yang B, calculate the unknown force of X. Nah, kan dia bilang equilibrium, berarti sebenarnya moment of force yang arahnya anti clockwise itu juga sama besarnya 2,2. Ya guys ya. Sehingga sigma semua torque-nya moment of force-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa hitung ya guys ya. Berarti yang ini kita anggap aja F3 ya guys ya. F3 kamu kalikan dengan distance-nya D3. Nah, ini kan arahnya. Nah,
Ini sorry, guru kalian biasanya kalau clockwise negatif ya, kamu boleh kasih sign ini negatif, negatif, negatif ya. Jangan lupa. Nah, kalau ini kan positif nih. Nah, kayak gitu. Nanti ini nanti dikurang dengan yang 2,2 sama dengan 0, guys. Jadi nanti F3 kalikan D3 nilai value-nya harus sama dengan 2,2. F3-nya itu kan X. D3-nya itu 0,2. Jadi nilai X value-nya itu sebenarnya adalah 11 Newton saya dapetin, guys ya. Jelas lebih besar ya, guys ya, untuk mengimbanginya. Itu jawaban untuk bagian yang 2B. Nah, bagaimana untuk yang C? Dia bilang di sini kan, knowing that the beam is balanced, equilibrium, we can say that there is no resultant force acting on it. Maksudnya apa? Jadi ini apa? Sistemnya juga nggak bergeser atas bawah. Sehingga kamu bisa menghitung sigma F secara vertikalnya itu 0. Nah, kita diminta menghitung contact force yang ada di C-nya. Nah, bagaimana cara menghitung contact force-nya? Ini berarti yang ke atas hanya FC, yang ke bawah itu sisanya. X kurangi weight dikurangi berapa tuh? 2 ya, sama dengan 0. Nah, ini berarti FC, contact force-nya itu X tambah W tambah 2. Ya, kamu tinggal masukin aja. FC-nya itu, X tadi berapa? 11. W-nya itu kan 5. Tambahin 2. Hasilnya adalah jelas 18 Newton, guys. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 2, guys ya. Rasanya juga belum terlalu sulit ya, guys ya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Soal nomor 3 ini adalah ini ada teori dan ada hitungan, guys. Yang pertama, explain what is meant by center of gravity on an object. Jadi di sini kalian diminta menjelaskan definisi center of gravity. Jadi center of gravity itu ya kita bisa tulis ya di bagian atas ini aja ya. Average point atau koordinat atau location, kamu bisa bilang gitu ya, of the weight of object to be concentrated ya. Jadi sebuah lokasi atau titik di mana berat benda itu akan terkonsentrasi di situ kita anggap. Nah, kalau dia beamnya equilibrium uniform begini uniform ya dia adanya di tengah-tengah jelas ya, kanan kiri sama. Tapi kalau flagpole kayak yang digambar, dia kan lebih gendut di sebelah kirinya, lebih tebal. Ujung yang kanannya itu tipis, guys. Kamu bisa lihat nih, ini lebih gendut nih kan. Ya, ini lebih gendut. Sedangkan yang ujung kanan tipis. Makanya center of gravity-nya itu letaknya itu adanya agak sebelah kiri nih, nggak pas di tengah, adanya di mendekati yang sebelah kiri seperti itu, guys ya. Cara menentukan koordinatnya itu nggak dibahas di konten ini. Kamu udah pernah belajar di konten center of mass sebelumnya, guys ya. Kalau masih lupa-lupa ingat ya kamu harus review kembali. Nah, kita lanjut yang A ya guys ya. Di sini write an equations to represent staking moments about the left hand and of the flagpole. Use your equations to find the tension. Intinya kita cari tensionnya. Nah, kita gambar terlebih dahulu. Ini sebenarnya bendera ini dianggap nggak ada berat ya guys. Jadi hanya berat si flagpole-nya aja. Yang beratnya itu 25 kg. Di sini saya pakai G-nya berapa guys? Ini mau pakai G-nya berapa? Ya udahlah, pakai 9,81 ya. Nah, kayak gitu. Kemudian, apalagi kita cari equation-nya. Kita coba uraikan dulu ya. Ini kan T, ini ada T-nya. Nah, T itu ada yang ke atas, ada yang ke kiri ya guys ya. Yang ini adalah T cos 30. Nah, yang ke atas T sin 30. Nah, sebetulnya di angle sebelah kiri ini ada yang namanya horizontal dan yang di sini ada yang namanya vertikal. Seperti itu. Nah, kita untuk menghitung tension, kamu harus pakai di sini guys ya. Jadi sigma torsinya itu di angle-nya, di titik yang paling ujung ya. Anggaplah ini titik apa nih? Titik A lah ya. Di titik A itu sama dengan 0 guys. Nah ini equation yang mau kita pakai. Nah kita harus detailin lagi. Nah berarti gimana guys? Yang weight, mean weight itu dikalikan dengan jaraknya. Nanti ditambahin T sin 30 dikalikan juga dengan jaraknya, yaitu 2, ini aja guys, ini D1 dan D2 ya, kita buat ya, D1, ini D2, kayak gitu. Nah, udah, ini jawaban untuk yang part A. Nah,
Kemudian kamu lanjutin, kamu harus cari. Nah, ini min. Kenapa ini min, guys? Karena yang ini clockwise ya. Ingat yang ini yang momen clockwise-nya. Saya tulis ya, ini clockwise ya. Kalau kalau gitu yang ini anti clockwise. Nah, kayak gitu, guys. Nah, jadi kita hitung ya. Ini min, weight-nya itu 25. Weight berarti 25 kali 9,81 tuh. Berarti ini 25, 9,81, 1,5, tambahin T, sin 30,5, 2,5. Sama dengan 0. Nah, kamu cari nilai T-nya, nanti didapat hasilnya. Please bantu saya hitung, takutnya saya salah hitung. Saya dapatin nilai tensinya itu sekitar 294,3 Newton, guys. Ini adalah nilai tension dari kabelnya. Oke, jawaban A sudah dapat. Nah, sekarang yang B, determine the vertical component of the force. Nah, komponen vertikalnya berarti kita lihat karena dia kan tidak bergerak secara, ini yang B ya, vertikal ya. Kita kan nggak mau bendera ini turun atau naik gitu kan, dia kan tetap seimbang seperti itu. Nah, berarti gaya yang ke atas itu harus ya plus ya, harus mengimbangi gaya yang ke bawah. Yang ke atas itu ada V dan ada T sin 30, dia juga ke atas, dikurangi dengan weight. Nah, kayak gitu. Oops, sorry. Jadi, V-nya di sini adalah nanti W dikurangi T sin 30. Nah, coba hitung nilai V-nya. Weight-nya tadi berapa? Weight itu adalah 25 kalikan 9,81 kurangi T-nya ya kamu masukin ya 294,3 kalikan setengah yaitu sin 30. Coba guys ya dihitung. Ini 25 kali 9,81 kurangi 0,5 kali. Saya dapatnya nilainya adalah 98,1 guys ya. Oke, harusnya nggak ada yang salah sih. Mudah-mudahan ya guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 3 guys. Bagaimana cara untuk mencari yang horizontal komponen kalau ditanya? Kalau ditanya di bagian C ya, misalkan dia horizontal komponennya, berarti ya kamu pakai sigma fx sama dengan 0. Nanti berarti H kurangi T cos 30 sama dengan 0. Kurang lebih seperti ini ya. Height-nya apa? Bukan height lah, ini horizontal komponennya. Nilainya T cos 30, T-nya kamu masukin dari sini ya. Demikian. Tapi ini nggak ditanya. Tapi harusnya kalian kalau yang ngikutin konten saya ya udah tahu caranya seperti ini ya guys ya. Udah pernah dibahas sebelumnya. Nah, kita akan sampai ke soal terakhir di nomor 4 guys ya. Oke, berikut adalah soal yang terakhir di konten kali ini, soal nomor 4 ya. Ini ada sebuah pekerja. Kali ini pekerjanya ini cukup cerdas, dia menggunakan tangga seperti ini ya. Dia buat naik ngecat di bagian atasnya. Ini juga sebenarnya cukup berbahaya ya. Jadi dia harus hitung-hitung berapa ketinggian yang dia bisa sampai sebelum dia slip. Nah, jadi intinya dia tuh lagi mau panjangnya ini 8 meter ya guys ya. Membentuk sudut 60 derajat, koefisien static friction itu adalah 0,45. Nah, beratnya 60 kg dan ini berat si mesh ya, maksudnya ya mesh orangnya 60, mesh si tangganya adalah 15 kayak gitu guys. Nah, ini dianggap frictionless ya, yang bagian si dindingnya guys ya. Oke guys, gimana cara menentukannya guys ya? Ini bagaimana cara menentukannya? Nah, di bagian kanan di part B ini image-nya itu sudah digambar free body diagram. Berarti kita tinggal analisa sebetulnya. Oke, kan dia mau kalau ngecat kan dia posisinya diem dong. Nah, berarti berlaku rumus-rumus yang kita udah pelajarin selama ini. Berarti guys ya, misalkan nih, dia nggak boleh gerak kanan kiri. Oke, dia nggak boleh gerak atas bawah. Dia juga nggak boleh gerak secara torsi ya guys ya. Jadi ini kamu kumpulin dulu nih data-datanya. Nah, dari yang mana dulu guys? Dari yang ini ya guys ya. Jadi yang ini ada apa aja nih? NW ya, itu normal dari dindingnya, arahnya ke kanan, dikurangi dengan yang ini. F kecil itu artinya friction. Berarti gaya normalnya itu harus sama dengan frictionnya. Nah, itu dapat satu persamaan guys ya. Kemudian
Untuk yang lain ini, nah yang ini nih adalah apa nih guys? Ini adalah yang tuh pakai warna hijau lagi. Pakai warna apa nih guys? Hitam aja ya. Ini yang hitam nih. Ini adalah normal force, arahnya ke atas. And V arahnya ke atas. Dikurangi dengan ada dua buah. Dia cuma mengimbangi yang ini guys. Ini dari si orangnya yang gede nih mesnya sama yang kecil si tangga. Nah kayak gitu ya guys ya. Jadi normalnya ini akan sama dengan M kali G tambahin M kecil kali G. Nah kayak gini persamaannya. Nah, terus apa lagi nih? Apalagi yang kita bisa hitung. Nah, kita nanti endingnya terakhir buat menghitung jarak nanti pakai rumus yang terakhir nih, yang dikotakin. Nah, berarti kita harus utak-utik dulu dua rumus awal nih. Yang kita kutak-kutik nih rumus yang ini nih, ya, yang saya kotakin warna kuning. Kita kutak-kutik dari situ, guys. Nah, gimana caranya? Oke, kita akan buat di sebelah kiri bawah ya. Saya coba ini ya, guys ya. Oke, yang pertama itu kan normal apa dari dindingnya sama dengan si F. Ini maksudnya ini friction, guys ya. Friction. Nah, kita tahu, guys, gaya friction itu sebetulnya adalah rumusnya kalau kamu belajar di hukum Newton, friction itu mu, koefisiennya tergantung dari jenis lantainya, kalikan dengan si normalnya. Hati-hati ya, guys ya. NW ini normal wall yang dari dinding. NF normal dari floor. Ya, guys ya. Ini kamu harus catat benar-benar, guys. Ini saya catatin ya. Ini jadi kalau yang NW ini nih wall. Sorry. WLL. Nah, kalau yang ini nih floor nih maksudnya. Dari lantainya seperti itu. Nah, di mana kalau ini kan 0,45 nih dia udah kasih tahu. Nah, floornya itu sama dengan yang ini kan M besar kali G tambah M kecil kali G kayak gitu. Nah, kita bisa hitung dong beratnya. Di sini saya anggap G-nya itu berapa, guys? G-nya kalian boleh pakai 9,81 lagi ya. Aduh, G-nya 9,81 ya. Kadang-kadang ada yang guru yang sukanya pakai 10 gitu ya. Ini saya tulis dulu di sebelah sini. Berarti normal wall itu nilainya 0,45. Kamu kalikan dengan, nah ini kamu masukin. Tadi M orang itu berapa? 60 ya? 60, nanti endingnya 60 kalikan G, tambahin tadi 15 kalikan G. Nah, kayak gini guys. Jadi 60 tambah 15, 75G. Itu kamu hitung-hitung aja. Saya dapetin nilainya 331 guys ya. Di sini saya dapetin nilainya 331 Newton dah gini aja. Kalau kamu pakai G-nya 10 ya mungkin beda gitu ya. Beda-beda tipis lah. Jadi ini adalah gaya normal si wall nih yang ini yang saya tandain warna kuning ya itu baru kita dapat guys ya. Nah, itu kita udah dapat berarti kita boleh sudah siap untuk mencari yang pakai sigma torsi sama dengan 0. Nah, gimana caranya? Nah ya, nih ya, saya pisahin ya. Moga-mogaan muat guys ya. Ini saya buat di sebelah lanjutannya guys ya. Oke, saya post terlebih dahulu ya guys. Oke guys, di sini saya akan coba gambarin ya guys ya kondisinya seperti apa dari tangga itu ya. Jadi ini kurang lebih kan kayak gini. Dia bilang ininya 60 derajat. Ini ada yang namanya si M kecil G. Yang ini ada yang M besar G. Ini ada gaya yang tadi dari wall ya kita udah tahu hitung ini NW 331 Newton. Ada friction yang juga nilainya sama 331 Newton. Itu kita udah hitung ya. Ada yang namanya di sini normal dari floor. Nah, kayak gitu. Normal dari floor itu nilainya ya totalnya apa? Kamu bisa hitung tadi ya. Kamu bisa lihat di bagian sebelumnya. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari, ini kan ladder ini panjangnya nih, ini kalau di bawah segitiganya nih, ini kan 8 meter katanya. Nah, kita buat nih, kita coba tarik ini kan di tengah-tengah sini, guys ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Berarti ini sebenarnya ini 4 meter, ini jelas ini 4 meter. Ya. Nah, kita mau sigma torsi nanti di bagian mana ini? Nah, sigma torsinya nanti kamu boleh ambil di bagian yang bawah aja, guys ya. Di poin, ini sebelah ini poin A lagi nih, guys ya. Di titik A nanti akan sama dengan 0, guys ya. Nah, sama satu lagi yang ini, guys. Kita harus titik-titikin bagian yang,
Nah, ini guys, ini penting banget. Nah, karena itu akan menjadi penanda, guys ya. Nah, MG ini adalah si orang kan, jarak dari sini ke pivot di A-nya itu kita anggap D seperti itu. Nah, oke, jadi kita lihat ada berapa gaya guys? Ada satu buah gaya nih ya. Gaya pertama nih ya, saya lingkarin satu, gaya yang kedua, gaya yang ketiga, gaya keempat, gaya kelima. Kamu mau pakai apa? Mau pakai tabel silakan. Ya, dalam hal ini saya lihat yang gaya keempat, gaya kelima itu nggak perlu dicantumin karena momen putarannya itu pasti nol karena kan distance-nya nol. Jadi yang perlu dicantumin hanya gaya satu, dua, dan tiga ya. Hanya gaya ini guys nih. Kamu hanya perlu perhatiin kalau pivotnya di A ya. Ini dan ini karena tiga gaya ini menghasilkan putaran karena ada jaraknya. Kalau gaya yang 4 dan 5 nol distance-nya berarti nggak ada momennya, nggak usah dimasukin, nggak perlu repot-repot gitu ya. Kalau kamu suka pakai tabel ya silakan pakai tabel. Nah, kita lihat guys ya. Pertama untuk mencari um, nah NW ini nih distance-nya harus dicari nih. Distance-nya itu adalah yang sebelah sini guys ya. Itu adalah sebenarnya berarti di sini ini kan 60 derajat guys ya. Nah, ini harus pakai sin ya. Kamu harus cari dahulu ini berapa panjangnya. Jadi itu saya dapetin pakai sin 8 sin 60. Saya dapetin di sini 4 akar 3. Ya, sebenarnya kan yang di sini itu 8 ini 4 meter, ini kan 2 meter, 2 meter. Kayak gitu, guys. Ya. Ini kurang lebih seperti ini pembagiannya. Oops, sorry. Ini kan 4 meter, 4 meter. Nah, kayak gitu. Oops, sorry. Ya. Berarti untuk yang NW itu dia cenderung clockwise. Kalau clockwise itu dia negatif. Berarti NW kalikan jaraknya, kita anggap D1, tambahin MG, jaraknya adalah D, ya ini D ya. Kemudian tambahin M kecil ya, kali G, ini jaraknya D3. Seperti ini D2 lah anggaplah ya. Nah, min NW-nya itu min 331. Tadi D1-nya itu adalah yang 4 akar 3, tambah ini 75 ya. 75 9,81, distance 2-nya nggak tahu ya, ini distance 2-nya. M kecilnya 15 9,81, D3-nya nah D3-nya itu yang mana guys? Si MG D3 itu yang 2 meter loh guys, bukan yang 4 meter loh. Ya, karena dia harus yang tegak lurus. Ingat ya guys ya. D3-nya itu ambil yang ini guys nih. Saya kasih highlight yang buat warna beda-beda ya. Ini itu mewakili D3. Kemudian ini 4 akar 3 mewakili D1. Sedangkan D2 nggak ada di sini. Nah, yang ini nih. Ya sebenarnya tuh dari sini nih. Nah, kita nggak tahu tuh D2-nya itu berapa gitu loh. Itu yang dicari. Nah, kita hitung guys. Please bantu saya hitung. Takutnya saya ada yang salah hitung guys. Ini 331 kali 4 akar 3. Saya dapetin min 2293,2. 75 kali 91. 735,75 D2. Sini saya dapetin 294,3. Nanti kamu pindahin ruas, kamu bagi, hasilnya nanti didapat ya guys ya. Saya dapat hasilnya D2-nya itu 2,71 meter guys. Itu jawaban saya di untuk bagian yang D2-nya guys ya. Tapi ini belum selesai karena yang ditanya itu kan terhadap laddernya. Jadi yang ditanya itu sebenarnya posisinya yang agak miringnya gitu guys ya. Jadi kita tahu ini kan 60 derajat, jadi D2-nya itu 2,7. Nah yang ditanya itu yang part yang ininya nih. Tadi ya kalau nggak salah di soalnya kita bisa, nah itu yang ditanya itu D-nya tuh. Jadi definition D di soal itu yang miring, nah berarti yang ini guys, maksudnya yang ditanya di soal. D-nya itu berapa? Sorry. Jadi ini kamu pakai cos lagi ya, jadi cos 60 itu nilainya D2 per D, berarti nilai cos 60, D2-nya tadi saya dapat 2,71 per D. Nah, D-nya ini yang ditanya di soal. Berarti itu saya dapetin nilainya sekitar 5,43 ya.
meter kurang lebih, guys. Tolong please dicek ya, guys ya. Kembali, takutnya saya ada melakukan kesalahan, salah hitung, guys. Semoga sih nggak ada yang salah ngitung ya. Jika misalkan ada yang salah hitung atau kalian masih nggak ngerti, bingung, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar atau ditanyakan di WhatsApp ya, guys ya. Oke guys, demikian konten pembahasan kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian mempersiapkan diri lebih baik lagi ketika akan ada ujian. Kita akan ketemu di video selanjutnya untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.